Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, kembali lagi bersama saya Romi Mesra. Saya adalah tutorial online pada mata kuliah logika di semester ini. Saudara, pada sesi keempat kita sudah mempelajari tentang apa itu proposisi kategoris ya. Saya harap saudara sudah mengerjakan berbagai kegiatan mulai dari sesi 1 sampai sesi keempat ini ya. Terutama soal diskusi, saya ingatkan kembali, usahakan saudara kerjakan di awal-awal ya, terutama di minggu pertama. Kalau sudah minggu kedua, itu kan akan mengganggu ya, karena saya sudah harus fokus ke inisiasi pada minggu tersebut ya. Nah, jadi sering tertinggal penilaiannya, jadi mohon dimaklumi saudara, usahakan kerjakan diskusinya di awal-awal, termasuk juga tugas ya, supaya saya bisa nilai ya. Biasanya saya nilai itu di minggu terakhir ya, pada hari minggunya itu sebelum masuk ke sesi berikutnya. Baik saudara, pada sesi kelima ini kita akan mempelajari tentang apa itu proposisi majemuk ya. Memang kalau saya baca ya, apakah itu modul ataupun materi inisiasi, ini agak sedikit rumit karena banyak pembagian-pembagiannya ya. Namun intinya, kalau proposisi majemuk ini dia lebih ke penggabungan ya antara yang disebut dengan premis dan kesimpulan itu. Nanti kita jelaskan di bagian bawah. Nah, yang perlu kita pahami, saudara harus juga mendengar penjelasan saya ini dengan berdasarkan materi inisiasi beserta modul. Proposisi majemuk itu dibagi ke dalam 3 ya. Yang pertama proposisi hipotesis, yang kedua proposisi disjungtif, dan yang ketiga itu proposisi konjungtif. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke 3 pembagian itu, kita pahami dulu apa sih itu proposisi majemuk ya. Meskipun kita tentu sudah biasa mendengar kata-kata majemuk ya, atau kemajemukan. Misalnya Indonesia adalah masyarakatnya terdiri dari masyarakat yang majemuk begitu ya, jadi yang beragam begitu ya. Oke. Di sini jelaskan proposisi majemuk merupakan kemajemukan proposisi ya, anteseden dan konsekuen yang dipadukan. Saya sampaikan tadi itu adalah penggabungan ya. Nah, supaya lebih mudah, anteseden itu kita kenal dengan kata premis ya. Anteseden adalah premis, sedangkan konsekuen adalah kesimpulan. Ini ya semacam sinonim kata lah ya. Nah, kita masuk ke contoh ya. Antecedennya atau premisnya, UT adalah perguruan tinggi terpopuler ya, itu premisnya atau antecedennya. Konsekuennya, UT adalah pendidikan yang terbuka. Nah, ingat ya, konsekuen itu adalah sinonim dari kata kesimpulan. Proposisi majemuknya atau perpaduannya, UT adalah perguruan tinggi terpopuler dan pendidikan terbuka. Jadi sebenarnya dia sederhana ya, namun banyak istilah sehingga terkadang sulit dipahami ya. Nah, di sini proposisi majemuk seperti yang dijelaskan tadi ada 3 ya. Hipotesis, disjungtif, dan proposisi konjungtif. Kita masuk dulu yang pertama, yaitu proposisi hipotesis. Ini saya tidak akan jelaskan semua, saya jelaskan sedikit kemudian saya berikan contoh. Nanti saudara yang pelajari secara lebih detail ya. Nah, dalam proposisi kategoris yang kita pelajari sebelumnya, term predikat itu diakui atau diingkari tanpa syarat ya. Nah, sebelumnya kan tanpa syarat. Kemudian dalam proposisi hipotesis, term predikat diakui atau diingkari itu dengan syarat ya. Nah, syaratnya itu ada syarat persamaan, ada syarat kemungkinan dan persyaratan. Nah, ternyata proposisi hipotesis ini ada 3 macam juga, ada ekuivalen ya, kemudian implikatif, ada problematik. Saya contohkan yang ekuivalen ini ya. Antecedennya atau premisnya, dia adalah mahasiswa. Dia adalah mahasiswa. Konsekuennya, kesimpulannya, dia sebagai siswa di perguruan tinggi. Nah, di contoh ini saya tidak tahu ya apakah ini maksud siswa ini seharusnya adalah mahasiswa ya. Namun ini kita anggap contoh saja. Perpaduannya,
jika dia adalah mahasiswa, maka sebagai siswa di perguruan tinggi. Nah, itu ya. Jika dia adalah mahasiswa, maka sebagai siswa di perguruan tinggi. Mungkin itu yang disebut dengan syarat tadi ya. Proposisi majemuk ini identik dengan syarat ya, yaitu sebagai siswa di perguruan tinggi. Kemudian yang implikatif ya. Kalau di implikatif ini ternyata ada 3 lagi ya, makanya saya sampaikan saudara harus pelajari lebih detail. Ada implikasi logis ya, yang sifatnya logika ya, bisa dicerna, rasional. Kemudian implikasi material atas dasar isinya. Kemudian imperatif yang digunakan aturan-aturan hidup bersama. Kemudian yang ketiga, proposisi problematik ya. Ini lebih ke bersifat mungkin, tidak dapat dijadikan aturan hidup bersama atau pedoman ya. Nah, yang jelas tadi proposisi hipotesis sudah ada satu contoh ya, misalnya dia adalah mahasiswa, dia sebagai siswa di perguruan tinggi. Maka perpaduannya, jika dia adalah mahasiswa, maka sebagai siswa di perguruan tinggi. Yang hipotesis ekuivalen ya. Kemudian disjunktif ya, atau disjunktif, perpaduan antara anteseden dan konsekuen karena syarat adanya peng atau an sebagai pilihan. Di sini ada 4 macam lagi ya proposisi disjunktif. Saya masuk ke contoh ya. Misalnya proposisi disjungsi inklusif ya, inklusif. Ujian nasional SLTA tahun 2015 dilaksanakan dengan sistem online. Nah, ini yang anteseden tadi ya. Konsekuennya atau kesimpulannya atau sistem tulis. Nah, kemudian perpaduannya dilaksanakan dengan sistem online dan sistem tulis. Nah, saya lihat di sini sebenarnya lebih ke bagaimana kita memadukan itu ya, antara anteseden dengan konsekuen ya. Proposisi yang ketiga dari proposisi majemuk ya, yaitu proposisi konjungtif ya. Proposisi konjungtif merupakan perpaduan antara anteseden dan konsekuen dengan syarat penyertaan ya. Sebenarnya ini lebih, pokoknya di masing-masing pembagian proposisi itu kita lihat syaratnya. Ini syarat apa, ini syarat apa, atau kalau di konjungtif kan lebih ke syarat penyertaan ya. Kalau kita masuk ke contoh, nah ini contohnya ya. Joko Widodo adalah seorang presiden RI. Konsekuennya, Joko Widodo adalah seorang kader partai politik PDIP. Perpaduannya, Joko Widodo adalah seorang presiden RI dan kader partai politik PDIP. Nah, saya pikir kalau untuk membuat perpaduan ya ini menggabungkan ya, itu tidak terlalu susah ya. Nah, dari proposisi majemuk ini ya, apakah hipotesis, disjungtif dan konjungtif ya, dapat ditarik penyimpulannya dalam silogisme majemuk bahwa silogisme hipotesis yaitu silogisme ekuivalen, kondisional, dan hipotesis khusus. Sedangkan silogisme disjungtif yaitu silogisme eksklusif, kemudian inklusif, dan alternatif. Dan di silogisme majemuk itu bisa ditentukan sistem nilai kebenarannya. Dengan demikian, proposisi majemuk sebagai pengembangan dari term merupakan proposisi yang mampu menjelaskan proposisi kategoris dari sisi yang lain. Proposisi majemuk dalam memperlihatkan logika dari sisi lain. Apakah sering atau tidak digunakan dalam bidang hukum dan kehidupan sehari-hari. Sebab itu, dalam silogisme majemuk pun terdapat penjelasan sistem nilai kebenarannya. Nah, jadi itu ya, intinya seperti yang kita jelaskan di awal, proposisi majemuk ini lebih melihat secara keberagaman ya. Kemudian juga kita memadukannya antara premis dan kesimpulan tersebut. Nah, itu saudara, saya pikir yang bisa saya jelaskan mengenai materi ini, mudah membantu saudara dalam memahami materi tersebut ya. Saudara, kalau ada hal-hal yang tidak bisa dikomunikasikan, apakah itu melalui fitur pesan di LMS ya, kemudian juga melalui diskusi, saudara bisa hubungi saya melalui media sosial saya di bawah ini. Itu saja saudara, terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi inisiasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.